Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat beliau sekalian, pada hari ini pengajian kita masih sekitar hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, sehingga kita tidak seperti yang disebutkan oleh Rasulullah, rubba shaimin hadduhu ju' wal atash. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi yang dia dapat adalah lapar dan haus. Kenapa? Karena tidak menjaga adab-adab daripada ibadah puasa. Yang lalu kita sudah baca dalam bulan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, sunat menahan diri daripada makanan yang syubhat dan juga makanan yang mengandung syahwat. Syahwat artinya dirindukan, di hawa. Demikian juga menahan diri daripada mendengar dan melihat sesuatu yang makruh. Wa mimma yuta'akkadu lis-shaimi kaful lisani an kulli muharram. Dan diantara yang diberatkan bagi orang yang puasa, menahan lisan. Nah, menahan artinya menjaga lisan dari semua yang diharamkan. Contohnya kizbin, seperti bohong, dusta. Ini sangat diberatkan terhadap orang yang ibadah puasa untuk menahan lidahnya daripada berbohong. Wa ghibah, dan mengumpat. Wa musyatamah, memaki. Bahasa Aceh cemarut. Buh tak cemarut, tak carut gop, atau tak cemarut hirawat. Yang sangat diberatkan bagi orang yang berpuasa untuk meninggalkan. Kizbun, yang maksud dengan kizbun, bohong, yaitu ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Kita berbicara tidak sesuai kejadian, tak pegah apa ke lagi kejadian, tak pegah ke lagi kejadian, yang gekeun bohong. Misal urang meninggal karena moto atau karena metah cirit, tak pegah lagi tanya meninggal gonya karena ipoh lego, yang gekeun berbicara tidak sesuai kejadian. Ini yang disebut dengan kizbun atau bohong.
yang tulis dia. Ya. Yang punya tengah tak puasa, batal puasa. Batal puasa, batal pahala puasa. Tak pegahkan lagi kejadian. Makanya nah hadis kafa bil mar'i isman an yatakallama bima yasma'u. Cukuplah dosa seseorang manusia dia bertutur kata dengan apa yang dia dengar. Baru tak dengar itanya kata pegah. Hana tak cross check, hana tak periksa akiban yang sesungguhnya. Nyan sip nyan mateng dahsyat. Demikian juga berbohong. Jadi ketika kita saboh kejadian yang hana tatupe persis, nyan menyesalah tak pegah, kita kagak pertama di dalam golongan musulik. Yang kenyan yang berhati-hati ketika kita tak share berita-berita hoax. Kita kan sering menang. Begitu kita mengba media tanya pak HP tanya nyan golong ke idang kan ada kirim oleh. Jadi seolah-olah katanya yang paling awal itu puang beritanya, padahal beritanya golong belum pasti benar. Ini disebut menyebar berita bohong. Jadi menyebar berita bohong sama dengan bohong. Yang punya tengah berpuasa batal pahala puasa. Wal ghibah, dan diberatkan bagi orang yang puasa menahan diri, menahan lisan daripada ghibah. Ghibah mengumpat. Dalam definisi disebut zikruka akhakal muslim bima yakrahu walau bima fihi walau bihadratihi. Mengumpat itu adalah kita menyebut saudara kita yang muslim dengan sesuatu yang tidak dia senangi, walaupun perkara itu ada pada dia, walaupun di depannya. Jadi kita bicara untuk orang lain dengan perkara yang dia sendiri tidak suka. Jadi nyai dengar ya anak galak tak pegahnya. Yang gekun ghibah. Walaupun apa yang kita ngomong ada sama dia. Walaupun dia takun artinya nabaji. Dan di depannya juga. Walaupun dia kita ngomong di depan orang itu. Jadi sesuatu yang apabila kita ngomong dia tidak senang. Nagalah. Misal contoh saja ini. Urang le makanan. Tak ketemu maju pokoknya. Menyami hantu tawa bongko, menyabu hantu tawa bongko. Terus kita ngomong tuh dia katruh tiga merayam pun dia tidak senang. Kalau dia dengar ini enggak senang dia, dan kita ngomong di depan dia sendiri, itu disebut ghibah, ngumpat walaupun dia hadir. Ini batal pahala puasa. Wahia minal kabair. Dan ghibah itu termasuk daripada dosa besar. Dasar itu ya. Kena cabut. Han memada dengan istighfar ba'da salat. Dia dah semayang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ampun dosa mupan. Ampun. Supaya orang yang taubat harus kita ketemu, kita ngomong sama dia ilmu.
nalung kegero nerayang pegan rumah ya fi haqqi ahli ilmi, pada hak ahli ilmu, hak orang alim, hak orang alim mupatnya dasar ayat wa hamalatil Quran, dan orang yang hafal Quran, orang hafal Quran mupatnya dasar ayat bagaimana, karena dalam Quran wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan kamu mengumpat oleh sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Dia sudah hafal ayat ini tapi dia masih mengumpat, maka kepada dia hukum mengumpat itu adalah dosa besar. Ya, coba kaji ke ayat Quran. Hanafi urang wa minas sagair fi haqqi ghairihim, dan ditamang di dalam dosa kecil pada hak orang yang tidak tahu. Ya, urang yang hana mukum mau ronyo kada depu ini kalau dapat. Ya, jadi ategekeun ahli ilmi tina be terbayang le katanya gure-gure dengku-dengku yang dasarai urang mupat katanya yang ka tak maklum dalam majelis ilmu gekeun katanya ahli ilmu. Jadi ka paham. Waqat yajibani. Nah, ada juga solusi lain. Kadang-kadang berdusta itu wajib. Ya, jadi hukum asal berdusta itu haram. Kadang-kadang bisa membawa kepada wajib berbohong. Nah, tabah-tabah kondisi wajib berbohong. Li'inqadhi madlumin, untuk melepaskan orang yang terzalimi. Jadi ada orang yang mau dizalim oleh orang lain, untuk melepaskan dia supaya tidak terzalimi, kita berbohong, kita mengurung dalam rumah tanya atau dilewat reka ke tanya, itanya yang liurung yang tanya, naik tamang kenal, naik lewat radona, hana tak pegah, menyata pegah hana mati kok, nyan wajib dong sulit. Lagi katanya wajib berlah semayang apabila tak urung kena urung buta kena relengkru atau kena namanya ini man apui, nyatanya dengar semayang wajib berlah. Wajib semayang. Demikian juga ini melepaskan orang yang terzalimi dan menyebut aib umpama orang yang meminang. Ya, nyokana ilmu dengan apa? Wajib tamu sulit untuk tersebut aib lintu baru. Jadi ada tetangga kita darah baru terus lintu baru dari alamat taturi le katanya ada depu boy, kepala pencuri, kepala judi, pulang toki ya taturi, terus tersebut aib ji bak tetangga katanya nya ada je yang menurut long sang bena terima lintu yang kemelintai apakah tak tegai mkai ya nyan je tersebut ya aku kena ilmu. Rasulullah pernah seorang perempuan tanya bermusyawarah sama Rasulullah ketika datang yang meminangnya dua lintu baru ya pinang rinangnya. Nabi kepegah si pulan hantam di peduk tungkan atau bahu si pulin ya jaro wayu ada ot nyan ban kepegah dari Rasulullah. Maksud daripada hantam di peduk tungkan atau bahu artinya kuat humpoh
Dia punya urang kuat lumpah kan tungkat ada bahu gop saja ke ada bahu roh. Menancit urang yang wow ledeot bo. Di Rasulullah pernah menyampaikan kepada seorang perempuan ketika perempuan itu bermusyawarah dah lintu yang dia luncau. Nah dua roh lintu baru. Kepegang tipulan je hantai duduk tungkat di bahu tipulan je. Gaduh wow ledeot. Ya. Wa hadzani la yuta'akkadu kaful lisan anhuma, dan dua ini dua berbohong untuk melepaskan orang zalim dan menyebut aib umpama orang yang melamar itu tidak diberatkan menahan lisan bagi orang yang puasa. Tanya tengah tak puasa, nah kejadian lagi nyo hana jit tanya tak pelar lidah. Ya, anjir tanya umahnya tengah puasa, anjir puasa bukan wajib juga. Kemudian juga diberatkan untuk menjaga lisan daripada musyatamah. Musyatamah ini memaki. Ya. Siap bahasa Aceh. Musyafahatul ghair bima yakrah, mengeluarkan kata-kata kita kepada orang lain dengan sesuatu yang dia benci. Wa illam yakun fi had, sekalipun kata-kata itu tidak membuat kena hudud, kena cinu, kena cambuk atau kena takzir. Contoh seperti ya ahmak, hai bangai, hai ngut, pulau, hai kleo, hai tulau, hai buta, nyan geken musyatamah, carut gop ya zalim, wahai orang yang zalim, itu disebut dengan musyatamah. Walaupun kata-katanya tidak dijerat hukum. Beda dengan kadfun menuduh, itu kena hudud, kena hukuman. Kibang menuduh takun ke gop lunti hana ada puji imazina nyan gekeun getanyo tak tuduh gop imazina. Tuduh gop imazina nyan bila haik tabuktikan getanyo kenang had cambuk 80 gawi karena menuduh orang lain. Menyajib arak 40 gawi. Tapi takun gop jimazina pada haitanyo hana duh takalan hana tadepu nyan menuduh orang berzina 80 awi 2 kali jib arak. Kenapa? Karena bisa hilang nyawa orang lain kadang-kadang gara-gara sudahnya si pulan je gadai me jimazina. Ya, nyan musyatamah yang kena had. Kenapa dikuatkan untuk menahan lisan dari berbohong, mengumpat dan memaki? Karena li'annahu muhbitul lil ajri, karena bisa menghapuskan pahala puasa. Ya, karena hadis laysa siyamu minal akli wa syurbi faqat walakinna siyam minal lagwi wa rafas. Bukanlah puasa itu daripada makan dan minum saja, tapi puasa itu adalah daripada lagwi. Lagwi sesuatu atau kata-kata yang kosong makna, bohong. Dan rafas, nah rafas pegahaba porno. Ya, jadinya dititik beratkan dalam bulan Ramadan supaya kita tidak melakukan hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa.
Wa sunnah ma'at ta'kid bi ramadhana iksaru sadaqah. Nyoka buat sunat teman. Dan disunatkan dalam bulan Ramadan dan lebih-lebih lagi 10 akhir Ramadan iksaru sadaqah, memperbanyak sedekah dalam bulan Ramadan, lebih-lebih dalam 10 akhir nyan giyu pula sedekah. Wa tawassuati ala iyal, dan berlapang-lapang di atas keluarga. Ya, tak mangat-mangat kepada keluarga, berlapang manapun berlapang, berlebih betul puang ke rumah menyabarakan ciri khas dalam bulan Ramadan tak pegot ciri buju ya, berlebih betul. Wa yasani ya'lal aqarib, dan berbuat baik kepada kerabat. Berbuat baik kepada kerabat ya, silaturahim pulang, dan berbagai macam perbuatan baik kepada kerabat. Kerabat maksud di sini adalah saudara kita, ponakan, paman, abuah, nyan ditamang dalam kerabat, adik, abang. Wal jiran, dan berbuat baik kepada tetangga. Tetangga tu tak pubut jerah, ngampu tak pubut jerah, dengan murah hati, murah tangan. Wa yuftira saimin, dan sunat lagi memperbukakan puasa orang lain. In qadara, jika puasa tapu buka puasa agop, makna tapu buka puasa agop tetru wate buka puasa tahu yurung muduaro ya, atau bebek hiro biji lagi. Atau Nabiullah Ibrahim kan tiap uroga getebi ulua ya mita jamai pole rumah, mita jamai pole rumah. Wa iksaru tilawati lil Quran, dan memperbanyak bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan disebut bulan Al-Quran. Wa mudarasah, bertadarus. Bagaimana yang dimaksud dengan tadarus? Bi ayyaqra'a ala ghairihi wa yaqra'u alaihi ghairuh, bahwa dibaca dia kepada orang lain dan orang lain membaca kepadanya. Ini yang dimaksud dengan tadarus. Jadi tadarus tanya tak baca kegop idengar, kemudian igop dibaca kegedanyo. Okey, lagi yang kabar laku bagdanyo nyan tamang di dalam tadarus. Cuma itanyo nak pegah-pegah dengar mendem. Lihat tak baca itanyo, kawan kita dengar puruh ngahana rohum. Olehnya baca lingon tanya tukang dengar. Ya. Hana pegah-pegah je. Yang tadarus adalah kita mendengar baik ketika dia salah, kita betuli. Ini yang disebut dengan tadarus. Memperbanyak baca Al-Quran. Fi ghairi nahwil hasyi, pada bukan umpama toilet, WC nya, yang hanjir baca Quran le WC dari merangkap aja, karena WC nya tempat kotor inan be mana urun tanya mahapi tanya ayat Quran ke nada dengar tadu ada kloset wadduha wal kaitan mangimum masih haram nyan lebih god nutuka tanya beli yang pasangnya ya, walaupun nyan contoh baca Quran kan baca Quran contoh baca lagi yang putaka set
Tapi karenanya disebut nama Allah, kalamullah, tidak layak kita tempatkan di dalam WC. Jadi jangan dibaca di tempat kotor atau di hammam atau WC. Walau nahwa tariq, walaupun pada jalan tengah tajak je, tira tameh Honda, tira tawi ngertangen, tira tajak ngan tepak je. Wa afdalul awqati lil qiraah minan nahari ba'da subhi wa minal laili fi sahur. Yang lebih utama dibaca waktu membaca Quran kalau siang itu ba'da subuh, le subuh nyamanya bengah uro, dan kalau malam fi sahur pada waktu sahur. Yang inan lebih good sunat kita baca Al-Quran waktu yang baik. Wayam bagi ayakuna sya'nul qari'i at-tadabbur, sepatutnya orang yang baca Quran itu tadabbur. Mana tadabbur? Fikir. Ayat yang tengah kita baca, kita fikir. Misalnya contoh, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, takutlah olehmu akan hari di mana hari itu engkau dikembalikan kepada Allah. Ya, jadi uro getanya gepuo ba Allah nyan uro nyan buya tu. Jadi nyan tadabbur. Ya, buya tu ke uro mati. Ya, buya tu ya tu ke dasar. Ya tu ke hantalama iman. Ya macam-macam. Sehingga katanya akan menimbulkan taubat kepada Allah Ta'ala. Bahkan ada sebahagian orang-orang dahulu satu ayat itu sampai 40 kali dia ulang-ulang untuk tadabbur. Qala Abu Alis, berkata seorang ulama Samarkandi di dalam kitab Al-Bustan, sepatutnya bagi orang membaca itu bahwa mengkhatam Quran dalam 1 tahun 2 kali. Jadi sebaiknya tanya buta khatam Quran dalam setahun 2 ke. Illam yakdur ala ziyadah, jika hana mampu tak lebih. Mehai tak lebih lega. Berga ke setahun 2 ke mantap. Setahun hana 2 ke, ketiga dalam bulan Ramadan. 3 pihana ke semudi benda 3. Pokoknya tamat benar khatam Quran semudi 3 benda kaya. Karena nomor 4 baca bismillah semudi benar 3. Mamanya urang nak semayangkan nak sabi. Baca alhamdulillah semudi benar 3 wajib. Baca selawat ke Nabi tu mudib benar 3. Khatam Quran tu mudib benar 3. Nyan wajib. Mamnya urang na ge semayang, alhamdulillah ka pastina, bismillah ka pastina, selawat ke Nabi pastina, khatam Quran kalau entena. Bila ana khatam. Ya. Bila anda khatam, jadi khatam Quran baca daripada Al-Fatihah sampai qul a'udzu birabbin nas. Yang semudip merupakan 3 macam. Kon pertamaan Quran. Tanya biasa di kampung-kampung teka kena lintu baru nyan ka khatam Quran. Jadi ya hoi tengku baca dari wadduha sampai habis. Lintu baru hana baca dengan macam pertamaan Quran itu. Taman hana nyan hanasi ya. Jadi yang gekeng khatam membaca sendiri dari surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Nyan gekeng khatam. Wallahu a'lam. Nyo kaji teman. Baik, teman sekalian, namanya disampaikan oleh guru kita ada sisa waktu kurang lebih 17 menit.
kalau kita terancam nyawa, yang pelihara nyawa ndro lebih utama daripada pelihara nyawa engkau. Kalau betul-betul terancam. Tapi kalau digertak-gertak saja, najis ancaman gertak. Jadi yang gekun mukrah, orang yang terpaksa, orang yang tidak bisa memanggil bantu, orang yang tidak sempat lari, yang gekun mukrah. Dan orang yang paksa pasti dilaksanakan apa yang dia ancam. Yang baru gekun katanya mukrah. Orang yang kena paksa, tidak orang yang dipaksa lah kau ayo tali drawai. Puhan je gehoi bantu lah kau yang. Hanya gehoi bantu. Apakah hanya gehoi bantu? Pistol kai peduk badau, menyana musuh kutima. Mah hanya ke tepi, jaro kajikan. Hanya ke trom, kaki-kaki kai pasung. Mah bibi timah. Pasti karena yang mah sedang ngomong. Timah. Hanya baru je ke tali hana jatuh. Tapi yang mantang jian gesinggung gepeluang hanya gekun kok nyan kai pasai iyo tali ke. Karena mantang je gepeluang. Yang menancit ketika dia berbohong, tahu orang yang kejar ini dia berbohong dan dia akan membunuh dia. Nyan baru tu selamatnya wang bro. Tapi lawan, je tanya jago karate, ji support aja. Jak beli-beli ke na yang. Nyan wajib berbohong karena terzalimi orang lain. Mungkin nyan Pak Nasir. Ada lagi mungkin ada yang soalan. Nali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Abi. Ya. Yang pertama yang tertarik tentang Ribah. Ribah itu mengatakan kepada orang lain yang dia tidak suka kalau dia mendengar. Yang ingin kami tanyakan adalah, kita sudah tahu dia itu pencuri. Hijau tak kau mana ada debu hijau katanya. Ini orang lain. Suatu hari kita jumpa sama dia, kita pegang di tangannya, kita katakan di depan orang, kamu kenapa mencuri punya saya? Kamu kenapa makan seperti tempat saya? Apakah itu termasuk perbuatan dosa? Karena dia jelas-jelas tidak suka dia dengarnya itu yang kita dulu itu. Tapi kita tahu itu yang pertama. Kedua, tentang wajib melindungi orang yang terdalim. Ketika suatu hari ada seseorang itu kerjanya memang tukang sapu. Begitu polisi tahu, masyarakat tahu, dia kejar, kebetulan dari depan kita. Setelah dia lari kita bersembunyi orang. Begitu datang polisi atau masyarakat tanya kepada kita, ada lihat tadi yang lari dari sini tadi itu tukang sapu dan tukang sapu di sana dia dari kami lagi kejar. Tunggu ini dia mau masuk ke lorong sana. Nah, yang butuh-butuh. Yang pertama, bila tertepu betul ijih pancuri, hak tanya lapor berwajib. Kan bukai kau. Walaupun adanya itu ada penegak hukum, na qadhi, na hakim, na bukti, katakanlah ngamata waktu hijau, dan kita wajib menyampaikannya pada pihak yang penegak hukum. Kalau kita tidak melapor kepada penegak hukum, tapi tak tulis dalam berita, dalam koran dan sebagainya, apalagi di depan umum kita umumkan dia pencuri, itu namanya membuka aib orang.
Orang yang membuka aib orang, di akhirat Allah membuka aib kita. Konsekuensi ya, siapa saja yang menutup aib orang lain di dunia akan ditutup aibnya oleh Allah hari kiamat. Walaupun ada katanya urang agam lain ia cukeh perumah tanya. Ya, cukeh perumah nyan menyagetanya wahana talapur ba pihak penegak hukum supaya kita zir, ya udah kita som saja, beda pegah-pegah paling dah agamnya landuk dah ini nang ke cukeh nyan buka aib kok kadang iji li cukehnya telah ni ikli itu semayang itu obat Allah kagak pampun itanya kada buka aib. Ini jadi sebaiknya kita tidak membuka aib orang, itu bahagian daripada bunuh ribahnya. Yang kedua yang putus-putus bunuh tukang sang sapu sabu dengan lebih nyala kayaknya sih lagi nyantit andai kata bila antu hidrop nyai tanya pegah cik hanai lewat no bila perle ya lagi Rasulullah kan mentakwil. Jadi ketika lewat orang itu Rasulullah melangkah hanya satu langkah saja, pindah langkah go lain dari gedang hinau gewet kenau gekeun selama lung dang hinau hanai lewat selama godang hinau te gedang hidih beno lewat je mang te kagem minah selama lung dang hinau hanai lewat nyan hanai ke musulit nya keun tauriyah lagi katanya kena tauriyah ngon tu menyanjang kiban tauriyah ngon taduk ke utimu di telpon lengan pan dengan omanya kaku utimu sia dipikir lengan kan tengah Raja Medan padahal ke tengah taduk ke utimu macam kan tulis dekanya nah kan tulis oma laki mah aduan mutua nyo kaku utimu sia hai ho pokoknya kau utimu ke nyo benteng ho padahal adanya rumah tu cuma ke dah sagau timu kan tak jauh timu dipikir angan tu kau Medan nyang ke tulis tu ke kan tulisnya pegah bibunnya cuma udah mumpung dah nak mumpung nak urusan dah menanggu Maidit mungkin ada lagi yang masih punya kesempatan ada yang bertanya lagi mungkin saya mas kalian silakan kita punya waktu 10 menit lagi ya wa iksaru ibadatin dan sunat lagi dalam bulan Ramadan memperbanyak ibadah wa zalika li fadli awqatihi karena bulan Ramadan itu terutama kelebihan waktunya wa husulul mudha'afah dan mendapat pahala berganda wa taisirul amal bil khairat dan mudah kita mengerjakan amal-amal kebaikan. Jadi dalam bulan Ramadan geyo pula ibadah teman macam ibadah jid zikir jid tasbih pokoknya jid semayang pupu yang dia dah pupu je paling kurang zikir karena orang yang sunyi lidahnya daripada zikir dia berbahaya hidupnya. Jadi katanya hanjit kurang daripada zikir man bahaya udah dia. Ada satu kisah ya seorang pengembala Nabi Sulaiman sedang dia menggembala domba Nabi Sulaiman datang seekor serigala. Serigala ini dia minta seekor domba
Si pengembala ini dia jawab, ini bukan domba saya, tapi ini domba Nabi Sulaiman. Ya, hanya lumbi ke dalam. Ipegah le serigala menang-menang. Ya, dia pegah bak Nabi Sulaiman, dia halu. Dia kuat pegah, tapi Nabi Sulaiman di rumah. Gimana caranya? Mana pun ngoju. Lung jaga kamengnya. Oh kakaknya. Kah jaga kameng dro ku jaga dia ku ode kabeh. Apa kata serigala? Saya bersumpah kalau saya bohong, saya sama dengan tidak beriman kepada Allah. Nyangkeun serigala. Ya. Karena kai percaya boleh ode. Ya, jadi terus gede. Wate tengah wo yang kekalanlah sina saboh lumo raya tengah jipiap mom anak lumo hireun ni. Kemudian jak laju nyontruk terus pada Nabi Sulaiman belum tanya. Kemudian datang pada satu tempat lagi, dia melihat ada orang yang di sampingnya itu ada emas, ada perak, ada permata, tapi yang dia pakai temaga, yang dipakai pakaian-pakaian lusuh. Juga heran dia itu pada Nabi Sulaiman tuanya. Kemudian datang lagi, kebetulan sedang dia berjalan, dia haus. Kalau untuk keruang sawah cukup luah, jak dia buat keruangnya, roh buat keruangnya banyak bang hijau, iya bau busuk bebangki, sehingga gebah ianya anda jadi gejek, padahal ia cukup jernih. Ya, jadi kesimpulannya ketemu dengan Nabi Sulaiman, ya, dia ngomonglah ada serigala yang minta domba satu. Kiban ya Nabi Allah. Kekule Nabi Sulaiman kabalik juga deh kakun bak serigalanya kayu pilih teh yang galakji. Ya, ayo payu bam naik ke baik payu. Nyan ke ya talhe macam mana beda bergahile ya. Jadi kembalilah ke sana. Si pengembala ini dia ngomonglah sama serigala, Nabi Sulaiman sudah mengizinkan kamu untuk makan mana yang kamu suka. Jadi ketika serigala ini memutar-mutar di tengah-tengah domba, itu melah domba yang sedang sakit. Nah, ketika itu dia makanlah domba yang sakit ini. Jadi ditanya sama pengembala domba, pu kapilih yang sakit, pakang kapilih yang sakit. Dijawab karena dia tidak berzikir kepada Allah. Dua je. Maka ji dongcok pu tu mau dia hendak zikir ke Tuhan. Jadi inan pegal dalam riwayatnya, manusia yang hidup tanpa berzikir dia hidup dalam bahaya. Tanya be saga-saga itu daripada tak berzikir. Bahkan kepegah kaya ya. Kayanya kena kepegah le orang tuha ate tapat kaya guyul kaidin. Bahkan karena dia sedang berzikir. Sedang berzikir maka guyul kaidin kapidin kucok ubat on. Jadi dia sudah siap berdiam untuk dipeti. Dan kepegah lomnya. Pu kepegah han ruh tapat kaya yang tidak putus berzikir. Yang tapat lagi tanya biasa yang han ada kaidin dajak rampok juta tinta gitu oneri yang galak tu nyan ditunjukkan bahwa lembaran daun pohon kayu itu sedang dia luput daripada zikir. Maka ruh tak cabut lagi tanya pakaiannya. Nyan nak pegah di dalam kitab akhlak. Jadi kembalilah sunat memperbanyak ibadah dalam bulan suci Ramadan karena waktu bulan Ramadan itu waktu yang terlebih dan pahalanya dilipat gandakan. Jadinya kapas poh dua jadi kak ketapi hono insyaallah
Sabtu depan kita akan sambung balik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir dzambi ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.